Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada rekan-rekan sejawat menyita waktunya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi kegiatan yang saya laksanakan di sini yaitu diseminasi budaya positif. Jadi pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi sebelum saya mulai lanjutkan materi, sebelumnya saya kasih berupa ice breathing dulu, yaitu tebak gambar. Silahkan teman-teman melihat, jadi potong gambar dulu dilihat, kemudian ditebak kira-kira gambar apa tersebut. Dengan melihat ini kira-kira di pikiran teman-teman gambar apa ini? Jadi kira-kira hewan ini adalah hewan buaya. Oke, sekarang kita lihat apakah betul buaya? Ya, ternyata dia keong. Sekarang lagi ke gambar kedua. Sekarang kita lihat. Dengan melihat ini gambar apa? Gambar singa. Sekarang kita lihat. Ternyata dia kera. Oke, lanjut. Ternyata gambarnya ular kepala bebek. Lanjut. Ternyata dia tupai. Oke, lanjut. Kupu-kupu. Sekarang kita lihat apakah betul kupu-kupu. Oke, jadi sekarang kita lanjut budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, di sini yang kita akan bahas yaitu budaya positif yang kita akan bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol,
Posisi kontrol restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? 1. Pemberian hukuman mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Mendisiplinkan. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kenapa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk saja. Saya berdiri atau duduk? Berdiri. Mungkin bisa dijawab semua. Ada semua 1 sampai berapa ya? 1 sampai 5. Tentang disiplin positif. Di sini kita akan memberikan sebuah jawaban hal yang bisa setuju dan bisa tidak. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pemberian hukuman dalam hal ini di dalam proses pembelajaran harus digarisbawahi apakah hukuman itu sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah kita atau merupakan kesepakatan. Jadi sebelum kita mengajar, kita membuat sebuah kesepakatan, misalnya sebentar jika ada yang kita misalnya akan memberikan pertanyaan, jika ada yang salah jawabannya maka hukumannya seperti ini. Kalau hal itu disetujui bersama antara guru dengan siswa, maka bisa disetujui. Dalam hal ini adalah hukuman yang wajar, yang positif, yang mendisiplinkan, seperti itu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Mengenai pemberian hadiah atau reward ya, yang biasanya pernah ada penekanan. Kalau saya tidak salah, kita pernah membaca bahwa sebenarnya ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ini menyalahi dari diferensiasi. Misalnya di dalam satu kelas terkadang kita memberikan hadiah, otomatis yang lainnya misalnya mendapatkan hadiah siswa yang karena harus menyamakan dari satu siswa dengan siswa yang lain. Lanjut. Siapa tahu ada yang lain? Iya. Terima kasih untuk saya. Kita lanjut yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Setuju atau tidak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat dan permasalahan pertanyaan di atas. Untuk nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa bermasalah. Ya, kalau menurut saya setuju. Setiap solusi yang dialami oleh siswa, kita berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa memberikan jalan keluar yang harus ditempuh oleh siswa tersebut untuk menangani masalahnya dengan cara yang bervariasi. Pemberian solusi ini dengan cara bervariasi. Maksudnya bisa dengan cara menuntun anak tersebut dengan langkah-langkah yang menuntun
poin keempat, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah Ibu setuju atau tidak dengan pertanyaan pemantik itu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Terima kasih. Pertanyaan pemantik nomor 4. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Ini tergantung dengan kondisi. Jadi pemberian hukuman seperti ini bukan pemberian hukuman bagi saya, karena mendisiplinkan siswa seperti ini itu dengan kondisi yang ada. Mungkin saja misalnya anak tersebut terlambat masuk ke dalam lingkungan sekolah. Ada beberapa hal anak-anak kita terlambat masuk ke sekolah. Kalau misalnya itu sudah berulang dengan hal yang sama, misalnya hari Senin terlambat, hari Selasa terlambat, maka kita kasih sedikit efek jerah dengan cara membersihkan halaman sekolah. Itu pun tidak terlalu berat, karena kalau sudah masuk ini agak berat, itu sudah termasuk hukuman. Jadi menurut saya ini tergantung situation. Itu yang mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oke, silakan. Guru berperan sebagai untuk saat ini memang tepat. Nah, karena memang kondisi saat ini siswa diperlakukan sebagai teman itu supaya kita bisa mendekati mereka, ya, sehingga tujuan kita mendidik mereka itu bisa tercapai dengan cara pendekatan seperti menganggap mereka sebagai teman curhat, teman berbagi. Jadi sehingga diharapkan dengan seperti itu siswa menganggap kita, menganggap keberadaan mereka. Jadi kita dianggap sebagai orang, betul-betul orang tua yang bisa dijadikan sebagai tempat mereka curhat, dan tempat mereka ketika siswa itu dianggap, kalau dianggap sebagai anak atau anak peserta didik, tidak dianggap bahwa mereka guru, mereka adalah anak, itu untuk zaman sekarang saya rasa sudah tidak tepat lagi. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Poin kelima. Jadi di sini semua pertanyaan pemantik ini kita akan membahas satu persatu. Nah, yang kita akan bahas pertama itu apa itu budaya positif, ya. Jadi berbicara dengan budaya positif, perwujudan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi yang kita harus perlu ketahui dulu itu adalah budaya positif. Ya. Jadi budaya positif itu adalah semua perwujudan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan di sekolah yang berpihak pada murid, tanda kutip yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu bisa dipraktekkan ini. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Bisa diperagakan? Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam
pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah sekarang tugas PR rekan Anda bisa di sampingnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk. Nah caranya bisa membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari satu agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Oke silakan bisa. Bisa merayu, bisa merayu. Supaya bisa menjadi sinar di dalam yang bersih. Kalau hanya buat bersih, Pak Mus sama Pak, kemana Pak? Buka. Ya, tanpa ada godaan. Masya Allah. Kita penyimpan erat. Penyimpan erat. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Terus yang kedua, apakah tetap menutup kepala? Jadi ada tiga, apa lagi namanya? Jawaban yang muncul, ya. Perkiraan yang muncul. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Atau apakah tetap menutup kepala tangan Anda? Ini tiga pilihan. Atau yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu tadi. Nah, di sini kita akan lihat kemungkinan jawaban kita. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi, pasti bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Terus yang pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi tergantung dari kita. Kalau kita misalnya kena rayuan, kita buka. Tetapi kalau kita tetap pada pendirian kita, maka kita akan tetap memegang kepala tangan kita. Artinya kita di sini yang memegang kontrol. Ya. Sekarang, nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol dan tadi itu mengenai teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita lihat stimulus respon dan teori kontrolnya, kita bisa bandingkan. Realita atau kebutuhan kita sama. Ternyata menurut teori kontrol itu realita kebutuhan kita berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, seperti yang kita biasa berlakukan sama siswa. Masa kamu tidak bisa, ya bisa, ya seperti itu. Nah, ternyata teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya mungkin kita sendiri pernah mengalami seperti itu. Ternyata teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa
teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, walaupun diubah apapun itu murid, kalau dia sendiri harus merubah dirinya sendiri. Nah, lanjut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata berdasarkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Terus model berpikir menang atau kalah. Nah, ternyata teori kontrol itu adalah model berpikir menang-menang. Ya, tidak ada orang kalah. Tidak ada orang kalah karena pasti ada tujuannya sendiri. Masing merasa. Iya, masing-masing karena masing-masing merasa punya tujuan masing-masing. Iya, betul. Lanjut. Jangan salahkan diriku. Iya. Seperti itu, tidak ada orang yang salah. Karena aku punya pandangan yang berbeda. Iya, betul. Diriku, dirita. Betul. Aku memandangnya dari sisi kanan. Ternyata orang lain memandang dari sisi kiri. Ternyata itu mendefinisikan sesuatu itu tergantung dari segala sisi pandangan, ya. Ya, tergantung. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, sekarang stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tadi, ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu adalah disiplin positif. Jadi sesuai tadi, ya, yang pemaparan penjelasan tadi Ibu Andira tadi, ya. Nah, di sini disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk bertanggung jawab memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman atau penghargaan. Nah, makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin Bapak Ibu berpikir kalau kita mendengar kata-kata disiplin, karena ini sering kita ucapkan. Disiplin berarti mematuhi. Bisa Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak saya mematuhi segala aturan yang ada. Yang melakukan itu sesuai yang disiplin berarti patuh terhadap semua aturan yang sudah disepakati di instansi tersebut. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Apakah ada pendapat lain lagi? Apa? Disiplin, ya, silakan. Disiplin. Jika mendengar atau melihat tentang kata disiplin, yang terdengar di kepala atau di pikiran itu adalah harus kembali pada pendengaran hidup bahwa di dunia ini ada satu dasar dalam kehidupan, di dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain adalah nilai dan norma. Nilai dan norma itu dalam kehidupan adalah sebuah hal yang dapat dikatakan suami istri. Kenapa orang mematuhi norma? Karena ingin dinilai baik. Nilai di sini adalah tentang disiplin. Jadi setelah mematuhi norma kedisiplinan bahwa kita dinilai
disiplin dalam hidup kita gitu. Sama tadi yang dikatakan bahwa jika mendengar kata disiplin atau melihat bahwa mematuhi aturan, karena yang dituntut adalah nilai itu adalah disiplin. Makanya dianggap bahwa dalam hidup itu dasar interaksi adalah nilai dan norma. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah tadi pendapat dari Ibu Andi Natalia mengenai kata disiplin. Nah, di sini kita akan lihat makna disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Iya. Nah, makna disiplin berdasarkan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Itu berdasarkan pendapat Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini ada 3 berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian IPA primary harus program. Sikap murid itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF, yaitu 9 pilar karakter, di mana itu adalah pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, kemudian toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Sekarang kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya, karena orang berpikir seperti itu, maka itu adalah motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang yang setia, orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Artinya saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada peraturan, kira-kira ini keyakinan kelas nilai kebajikan apa yang dituju. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain.
dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini apakah tanggung jawab? Ini kira-kira apa nilai keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju? Kalau nomor 1 selalu kembalikan buku ke tempatnya, tempatnya bertanggung jawab. Oke. Larang Satu, tanggung jawab. Terus yang kedua? Menghargai hadir sekolah. Yang kedua menghargai. disiplin waktu. Patuh dengan aturan yang beda. Keempat, Melakukan kekerasan. mencintai sesama, perundungan, peran dari perundungan. Ya, lanjut. Dilarang menggunakan narkoba. Tidak melakukan Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat. Jadi tadi selalu kembalikan ke tempatnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai berarti menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Terus dilarang melakukan kekerasan berarti itu adalah nilai kebajikan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, nilai kebajikannya itu adalah kesehatan, keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan atau keamanan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita akan lihat identitas. Ini kita akan lihat tiga perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Nah, konsekuensinya itu adalah sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi itu perbedaan ketiganya. Terus yang lanjut, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Terus kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Jadi menguatkan. Terus hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Terus restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Itu restitusi. Kemudian murid, anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid, anak dibuat tidak nyaman. Murid, anak mendapatkan penguatan kalau restitusi. Kemudian hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Jadi kalau dia konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi, masalah terpecahkan. Nah, kita lihat lagi hukuman, murid, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, murid, anak belajar taat peraturan. Restitusinya, murid, anak belajar memecahkan masalah. Dan sangat berbeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi, kita bisa lihat hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, di sini yang paling paksaan. Kalau hukuman itu berpaksaan, tetapi kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan.
Sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti yang harus kita lakukan Adalah restitusi. Restitusi. bukan hukuman, bukan Bukan konsekuensi, tapi adalah masalah yang jadi masalah masih sering saya lakukan. ya, makanya sebentar kita akan lihat beberapa materi ini. Nah ini lagi. Atau ada yang bisa Diskusi. mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini hukuman ini. Hukuman konsekuensi. Ini hukuman ini. Kalau menurut saya ini jenis hukuman. Lanjut yang kedua. Larang mengiringi lapangan basket 2 kali kalau terlambat sekolah. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah disepakati bahwa kalau terlambat ada konsekuensi. Kalau tidak disepakati hukuman. Oke, lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sama dengan yang kedua. Konsekuensi Karena tidak menggunakan berarti pernah ada perjanjian. lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi karena dia melakukan satu kesalahan, konsekuensi dia tanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu sekalian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman, Tidak memakai sepatu. bisa konsekuensi. Malu. Psikisnya Nana malu. Oke, lanjut kita lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Sebagai bagian Bagaimana kemudian PJOK? Apakah benar dan terlalu? Oke, sekarang berikut kita lihat jawabannya. Nah ini dia. Betul semua ya? Nah, konsekuensi tadi karena sudah di ya. Lanjut. Lanjut slide berikut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Lanjut. Jadi dihukum oleh penghargaan. Kenapa mesti selalu dilakukan penghargaan? Karena hukuman. Nah, emang itu efeknya banyak. Nah, di sini kita lanjut mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini tidak lepas dari ketiga-tiganya ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan di sekolah atau di kelas, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi di sini yang kita harus buat itu adalah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Dia keyakinan kelas di antara murid dengan guru, kepala sekolah atau semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul,
Viva. Cinta kasih mesti diterima. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kira-kira kita akan lihat kita terletak di posisi mana. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira di sini apakah kesenangan, cinta kasih, atau penguasaan? Kesenangan. Gimana? Suka bernyanyi. Kesenangan karena suka bernyanyi. Oke, sebentar kita lihat. Lanjut. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Perhatian. Buka dulu tanya. Buka coba di atas. Kita lihat tadi. Antara ini cinta kasih, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan. Cinta kasih. Coba lanjut. Diterima, masa diterima. Jadi ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih. Lanjut yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin gitu-gitu aja. Kebebasan. Kebebasan. Apakah cinta kasih, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Kebebasan karena mau Kebebasan. Lanjut yang keempat. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira di antara keempat itu? Sebab dia merasa ditindak begitu. Berarti penguasaan. Oke, sekarang kita lanjut. Kita tulis. Kita coba lihat. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, tadi 5 posisi kontrol. Apakah di sini Bapak Ibu, apakah kita bertindak sebagai penghubung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, sekarang kita lihat. Menghadir, menunjuk-nunjuk. Apakah kita sering melakukan seperti itu? Berarti kita itu sebagai penghubung. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ibu kecewa kamu melakukan seperti itu. Ya, berarti itu adalah pembuat merasa bersalah. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya, ayolah lakukan demi ibu. Ya, seperti itu kan kayak ayolah lakukan demi. Masa tidak kasihan sama ibu wali kelas kita? Itu sebagai berarti dia bertindak sebagai teman. Kalau teman tahu, kalau pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kalau di kelas 10 ini yang paling pintar. Di 10 ini sedang-sedang. Ini kurang. Mesti mengulang. Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa saya kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, artinya sudah ada restitusi di dalamnya. Jadi mudah-mudahan kita berada di posisi manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah sekarang diskusi 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Di mana posisi Anda saat itu? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Kira-kira tadi di 5 posisi kontrol ada yang bisa dijelaskan di mana Ki? Apakah di penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Di mana posisi sebelum belajar? Misalkan posisi seperti ini, di sini kah, posisi seperti ini, di sini. Ada yang dari penghukum? Coba atas turun. Itu tadi yang turun ke slide di lagi. Ya, di sini tadi. Ya, setelah saya melihat 5 posisi kontrol di atas, saya merasa pribadi saya biasa di posisi penghukum, biasa di posisi pembuat merasa bersalah, biasa di posisi teman, pemantau, dan manajer. Dan yang jadi masalah mestinya kita selalu di posisi yang manajer. Tapi terkadang kondisi yang memaksa saya untuk menjadi penghukum. Ya. Padahal sebenarnya itu tidak bisa saya lakukan. Itu tidak bisa saya lakukan. Apapun alasannya, sebagai seorang guru, pendidik, ya itu tidak bisa saya lakukan. Jadi bagaimana kita berupaya menepis aktivitas yang bisa membuat kita di posisi penghukum, pembuat kesalahan. Kita apapun tindakan yang kita berikan kepada anak, kita upayakanlah supaya kita bisa di posisi manajer, yang minimal di bawahnya, jangan di level yang penghukum. Karena kita tahu persis bahwa yang kita hadapi adalah anak yang memiliki potensi, memiliki kecerdasan, walaupun kecerdasan itu kecerdasan yang berbeda untuk setiap anak. Sebagai seorang guru, kita harus melihat, menilai semua ini dari segi potensi apa yang harus kita kembangkan pada anak tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi mengenai diskusi 5 posisi kontrol. Apakah masih ada?
posisi 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Dari hal kelima tadi kita pernah melakukan, tetapi yang paling digarisbawahi untuk sebagai pendidik tidak berada di posisi itu adalah penghukum. Saya pribadi setelah melihat dari pemaparan ini tentang teorinya, saya percaya diri bahwa saya berada di manajer yang lebih banyak. Kayak diri saya. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi dalam keseharian kita adalah tentang kontrol, menganggap siswa sebagai teman. Dalam hal ini yang sebenarnya menjadi aturan bukan teman yang bagaimana. Nah, karena dari menurut amat saya yang kita bisa lihat selama ini, coba kita resapi atau memperhatikan siswa kita tentang siswa-siswa atau peserta didik yang kita tidak ajar. Apa yang Bapak Ibu guru rasakan dari hal itu? Terkadang ada siswa yang tidak menganggap kita dengan sebagaimana mestinya dibanding mereka membedakan kita tentang posisinya kita. Terkadang makanya hal itu karakter itu yang kita harus buang dari sekitar kita. Makanya jika kita sebagai pendidik melakukan sebuah kontrol sebagai teman, berarti harus memperhatikan, karena ini karakter yang bisa menimbulkan karakter ke siswa-siswa kita, ke peserta didik kita yang tidak semestinya dilakukan. Contoh kemarin ada sering kita mendengarkan tentang istilah-istilahnya, misalnya ditanya ya oke sih, nah itu kenapa muncul seperti itu, dan mereka berani mengucapkan itu ke gurunya karena ada guru yang melakukan hal itu, yang biasa mereka menerima, mendengarkan siswanya karena terlalu akrab dengan siswanya, akhirnya istilah-istilah itu yang sepantasnya tidak dikatakan ke gurunya. Nah, mereka bisa karena ini karakter. Dari mana itu? Dari guru. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian hal yang lain supaya anak-anak ditekankan dalam posisi kontrol kita, ditekankan bahwa walaupun kita dekat dengan anak itu, selalu diingatkan. Contoh saya, terkadang jangan salah, anak-anak terkadang mengadu, ibu ini seperti ini ya. Kita sebagai pendidik yang mendengar hal itu harus memberikan mereka wejangan. Jangan, tidak bisa. Nah, di dalam sekolah guru tak baik itu tidak mengajar kita, baik itu tidak dekat dengan kita. Jangan bedakan mereka. Harus kedekatan emosional kita sama antara guru A sampai Z. Tidak ada itu. Dan dari mana pusatnya? Ya dari guru, dari pendidik. Bagaimana mengajari mereka? Dipatok itu jangan membedakan guru tak. Itu. Terima kasih untuk sementara. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada
peserta didik sendiri yang menemukan solusinya. Nah, di sini kita lihat tadi ada tiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini sebagai contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, kebutuhan dasar, apakah itu power atau penguasaan, freedom atau kebebasan, love and balance, diterima atau fun, kesenangan, atau survival atau bertahan hidup. Nah, menanyakan keyakinan. Jadi murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan melihat materi tadi, saya minta Bapak Ibu merefleksi. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai tadi makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Mungkin siapa yang bisa memberikan refleksi di antara tiga refleksi di atas? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun refleksi yang pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, dari materi-materi sebelumnya yang sudah dibawakan oleh Udana, di sini ada paradigma baru, yaitu adanya namanya perubahan-perubahan. Yang pertama adalah yang paling mendasar adalah restitusi. Nah, dari restitusi itu kita bisa mengambil semua masalah itu tidak langsung pada fokus hukuman, tetapi bagaimana caranya kita mampu menstabilkan keadaan, kemudian menanyakan bagaimana apa langkah berikutnya dan bagaimana solusinya. Dan itu jadi hal yang baru yang saya dapat di sini adalah pemanfaatan atau penerapan daripada restitusi itu sendiri. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik.
Terima kasih. Hal baru apa yang mau Bapak saya yang saya dapat mau berbagi saya dari materi yang saya peroleh hari ini, bahwa kita sebagai guru senantiasa harus bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer, juga bisa menjadi orang tua buat peserta didik. Walaupun kedekatan kita sebagai teman tetap ada batasan yang memang harus kita buat. Saya adalah guru, kalian adalah siswa. Tetapi tetap perlakuan sebagai teman tetap kita munculkan. Tetapi sebagai seorang guru tetap tidak mengubah posisi kita sebagai guru. Yang kedua, rasa muncul selama mengikuti tes ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mana yang saya dapat dari mengikuti sesi ini, bahwa disiplin itu memang harus kita sebagai guru menjadi teladan buat siswa. Kenapa? Ketika kita disiplin, maka siswa pun akan peserta didik pun akan disiplin pula. Karena apa? Mereka melihat, ya, tetapi bukan kita mau menyuruh mereka untuk disiplin, tapi justru dari diri kita sendiri, apakah kita sudah disiplin atau belum. Karena tanpa disuruh pun anak akan melihat. Boleh dikatakan guru adalah cerminan dari peserta didik. Oke, yang ketiga, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi? Insya Allah, saya akan menjadi guru yang dekat dengan siswa, sebagai guru yang memang selama ini juga kebetulan saya selalu dekat dengan siswa, tetapi tetap batasan saya sebagai guru dan mereka sebagai siswa tetap munculkan, sehingga rasa segan mereka terhadap gurunya tetap terpelihara dan saya pun tetap dekat dengan siswa. Itu saja, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas refleksinya dari materi ini. Jadi dengan berakhirnya materi destinasi budaya positif, maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu guru, dan intinya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru di posisi kontrol manajer. Amin. Semoga berkah. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio